Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa ihtadah bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di siang hari ini memasuki bulan Rabiul Tsani dan juga di bulan Oktober ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk bisa kita sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dengan harapan mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah kala di hari kiamat akan memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang as-su'ada, berbahagia, mendapatkan ridhonya dan menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan tentu kepada kita semua umatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih ahwal syakhsiyah atau fikih terkait dengan interaksi dalam keluarga, di mana hari ini kita akan memasuki subbab yang ketiga dari bab tentang pernikahan. Setelah kita membahas hukum-hukum pranikah dan seputar akad nikah, maka hari ini kita akan membahas hukum-hukum pernikahan yang ketiga, yaitu pasca akad nikah. Ya, ini terkait dengan masalah al-huquq wal wajibat baina a'dha'il usrah, atau hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Ya, dalam arti jamaah sekalian, yang namanya akad nikah itu di antara implikasi hukumnya adalah lahirnya konsep tentang hak dan kewajiban. Ya. Dan tentu kalau kita bicara hak dan kewajiban jemaah sekalian, ini adalah dua hal yang saling terkait ya. Seseorang yang memiliki hak maka otomatis dia memiliki kewajiban. Namun kalau kita buat polanya Pak ya, di dalam hubungan kekeluargaan itu setidaknya ada 3 pola hubungan hak dan kewajiban. Yang pertama adalah al-huquq wal wajibat bainaz zaujain, hak dan kewajiban antara suami dan istri. Yang kedua adalah al-huquq wal wajibat bainal walidaini wal aulad, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dan yang ketiga adalah al-huquq wal wajibat bainal aqarib, ya, atau hak dan kewajiban antara sesama kerabat, ya, seperti saudara, keponakan, sepupu, paman bibi dan seterusnya. Nah, jadi ada 3 pola hubungan antara keluarga yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Yang mana tentunya jamaah sekalian, hak dan kewajibannya di satu sisi ada yang sama, misalnya ya, bahwa di dalam kekeluargaan itu kita memiliki hak sekaligus kewajiban memperlakukan keluarga kita dengan baik, yang disebut dengan istilah ihsan, ya. Tapi ada juga hak dan kewajiban yang berbeda, Pak. Misalnya terkait dengan nafkah. Nah, tidak semua kerabat yang punya hubungan dengan kita itu kemudian memiliki hak nafkah misalnya. Nah, jadi maka dari 3 pola hubungan ini nanti akan ada hak dan kewajibannya masing-masing. Lalu nanti sebagai pelengkap jemaah sekalian, setelah kita membahas 3 pola hubungan ini, ada beberapa konsep di dalam fikih kekeluargaan atau hak dan kewajiban antara anggota keluarga yang nanti akan kita bahas lebih rinci lagi. Ya, ada konsep tentang nasab, lalu rodha, hadonah, wilayah, nafaqah, ya, dan sebagai tambahan juga adalah hukum akikah. Dan yang terakhir sebagai pelengkap juga adalah terkait dengan pihak yang sebenarnya tidak punya hak kekerabatan gitu ya, tetapi di dalam tradisi masyarakat kita kemudian seakan-akan bagian dari keluarga, yaitu anak yang diadopsi,
yang dalam istilah fikih disebut dengan tabani atau kafalah. Nah, ini nanti hal-hal inilah yang akan menjadi pembahasan seputar hukum-hukum tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Baik, jemaah sekalian kepada Allah SWT, hari ini kita akan membahas hubungan hak dan kewajiban khusus antara suami dan istri saja, ya. Nah, ini mohon yang sudah punya pasangan, suami atau istri, diintrospeksi kembali apakah sudah menjalankan kewajibannya masing-masing. Jangan hanya nuntut hak, ya, tapi juga tunaikan kewajibannya. Tapi kalau yang belum nikah harus tahu nih Pak, ya, apa yang harus disiapkan ketika nanti akan menikah, ya. Nah, jadi sekali lagi jemaah sekalian, kalau kita bicara hak dan kewajiban, ini seperti satu koin mata uang, ya, yang memiliki dua sisi selalu terkait, tidak akan terpisahkan. Dalam arti jemaah sekalian, kalau kita katakan hak suami, berarti itu adalah kewajiban istri, ya. Kalau kita katakan hak istri, berarti itu adalah kewajiban suami. Jadi ini dua hal yang saling terkait. Nah, maka kalau kita bicara dalam konteks hak dan kewajiban suami istri, pertama yang ingin saya tegaskan dulu jamaah sekalian adalah istri itu punya hak dua kali lebih besar daripada suami sebenarnya. Dalam arti gini, hak suami itu jamaah sekalian sifatnya hanya non materi saja. Tidak ada di dalam Islam hak suami wujudnya materi. Ya, jadi sebagai seorang suami tidak boleh menuntut materi kepada istrinya. Tapi kalau untuk istri Pak, dia punya dua hak sekaligus. Makanya tadi saya katakan dua kali lipat, yaitu hak yang bersifat materi dan yang kedua yang bersifat non materi. Nah, karena itulah pada dasarnya istri itu tidak wajib menafkahi suami. Dan saya kita pernah bahas Pak dalam konteks fikih waris, ya. Kita pernah bahas dalam konteks fikih waris, kenapa hak waris suami itu dua kali lipat daripada hak waris istri. Ya, ketika almarhum istrinya meninggal, suaminya misalnya istri yang meninggal ini punya anak, maka hak suami hanya 1/4. Tapi kalau yang meninggal adalah suami dan sang suami punya anak, hak istri hanya 1/8. Ya. Jadi kalau almarhum yang meninggal ini punya anak, maka pasangannya yang merupakan suami itu 1/4 hak warisnya, sedangkan istrinya 1/8. Berarti kan hak waris suami dalam hal ini Pak lebih besar daripada hak istri dari sisi waris gitu ya. Tapi kenapa kemudian lebih besar? Ya ini terkait dengan masalah kewajiban materinya. Yang mana seorang istri ketika dia menanggung beban berupa anak yang ditinggal wafat suaminya, maka sang istri pada dasarnya tidak pernah berkewajiban sebagai ibu untuk menafkahi anaknya. Jadi sang anak ini nanti kebutuhannya sepenuhnya diambil dari harta waris yang ditinggalkan suaminya. Tapi sebaliknya Pak, kalau yang meninggal seorang wanita dan dia punya anak, ya, lalu suaminya dapat hak waris 1/4, maka hak waris anaknya ini harus utuh sampai dewasanya. Yang mana kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada ayahnya. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwa istri itu kenapa hak warisnya setengah dari suami, ya karena ada beban materi yang tidak dibebankan kepada istri, ya. Maaf, ya betul, tidak dibebankan kepada istri, ya. Artinya istri tidak wajib menafkahi, tapi yang wajib menafkahi adalah suami. Baik. Nah, tapi jamaah sekalian, bagaimana gambaran lebih rinci, ya, hak-hak suami yang merupakan kewajiban istri namun bersifat non materi. Jadi haknya itu jamaah sekalian kalau dirincikan seperti ini. Yang pertama adalah hak untuk ditaati. Hak untuk ditaati. Ya, makanya ada seorang ustadz itu pernah ceramah gitu Pak. Ya. Ustadz ini ceramahnya kayak gini. Wahai para ibu, kalian itu nggak usah khawatir. Pada dasarnya kalian tidak wajib masak di rumah. Tidak wajib belanja ke pasar. Tidak wajib nyuci pakaian keluarga. Ya, hanya dua saja kewajiban kalian, yaitu mentaati Allah dan mentaati suaminya. Maka kalau suaminya nyuruh masak, ya wajib taat. Kalau suaminya nyuruh cuci pakaian, ya tetap wajib taat. Kalau suaminya nyuruh ke pasar, ya wajib taat. Nah, jadi awalnya diangkat dulu seorang istri gitu, tiba-tiba dijatuhkan gitu ya. Ya, jadi memang benar Pak, sebenarnya tidak ada kewajiban materi seorang istri gitu ya. Hanya kewajiban non materi saja, yaitu mentaati suami. Tapi di satu sisi Pak, sebenarnya ucapan sang ustadz ini sebenarnya ada sisi yang kurang tepat juga, teman sekalian.
Kenapa kurang tepatnya, Pak? Karena yang disebut oleh para ulama tentang kewajiban mentaati suami atas istri itu sebenarnya spesifiknya terkait dengan dua hal. Spesifiknya, Pak, ya. Dua hal tersebut adalah yang pertama, maaf, sebelum saya masuk dua halnya, Pak, ya, ini dasarnya dulu kita bacakan ya. Jadi apa dasar bahwa istri itu wajib mentaati suami? Dasarnya adalah beberapa ayat dan hadis Nabi ya. Pertama adalah ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 di mana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan alasan kenapa Allah jadikan laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita berdasarkan dua sebab. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena memang Allah ya dengan kehendaknya melebihkan hak laki-laki atas hak perempuan. Dan yang kedua, karena di dalamnya terdapat beban kepada kaum laki-laki yaitu wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka wajib menafkahi para istri. Nah, jadi maka berdasarkan ayat ini, Pak, bahwa Allah menetapkan laki-laki itu sebagai pemimpin dua alasannya. Pertama karena memang ketentuan Allah, dan yang kedua karena masalah nafkah. Nah, kenapa saya ingin tegaskan dulu ketentuan Allah ini, Pak ya? Karena ada sebagian orang atau bahkan bisa dikatakan, Pak, sebagian cendekiawan muslim gitu ya, ingin merubah penafsiran atas ayat ini karena lebih cenderung kepada isu-isu gender, lebih cenderung kepada isu-isu feminisme ya, terkait dengan masalah mengangkat derajat kaum wanita agar setara dengan laki-laki. Akhirnya menafsirkan ayat ini, Pak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu ditafsirkan bukan sebagai kelamin tapi sebagai sifat. Padahal ayat ini sebenarnya dimaksudkan kelamin, artinya laki-laki itu memang pemimpin dalam rumah tangga atas kaum wanita. Tapi ditafsirkan yang dimaksud laki-laki di sini bukan laki-laki dalam arti kelamin, bukan dalam arti gender gitu, tapi dalam arti sebagai sifat. Maksudnya adalah siapa yang dominan sifat kelaki-lakiannya dalam rumah tangga, dialah yang menjadi pemimpin. Ditandai dengan mencari nafkah. Itu tafsir nyelenehnya nih, Pak ya. Jadi berdasarkan standar sifat kelaki-lakian yang ditandai dengan mencari nafkah, maka menurut mereka ini, Pak, kalau hari ini konstruksi sosial di masyarakat ada di dalam satu keluarga yang mencari nafkah adalah siapa? Istrinya, maka berubahlah kepemimpinannya, bukan lagi kepada suaminya tapi kepada istrinya. Nah, jelas ini menyimpang penafsiran seperti ini, Pak. Kenapa menyimpang? Karena penafsiran ini nanti akan banyak merubah konstruksi hukum yang sudah qat'i, yang sudah pasti di dalam Islam. Misalnya seperti, kalau misalnya seperti itu ketentuannya, Pak, berarti kalau sholat berjamaah nanti di rumah siapa jadi imamnya, Pak? Ya bisa jadi istri. Nah, ini kan repot, gara-gara istri nyari nafkah dia jadi imam sholat gitu kan. Ketika anak perempuannya mau nikah, siapa yang jadi wali? Istri gitu kan. Nah, ini kan artinya akan banyak dirubah hukum-hukum yang sudah bersifat qat'i istilahnya, sudah bersifat ijma' dan sudah bersifat absolut di dalam hukum Islam. Nah, jadi maka berdasarkan hal ini yang ingin saya tegaskan, Pak, betul bahwa laki-laki punya beban nafkah, tapi kepemimpinan yang Allah berikan kepadanya bukan semata nafkah, tapi memang Allah berkehendak. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memberikan kepada laki-laki kepemimpinan dalam rumah tangga. Masalah kemudian ada laki-laki atau suami yang tidak mencari nafkah, Pak, berarti dia telah mengabaikan kewajibannya. Bukan untuk merubah konstruksi hukumnya. Nah, jadi artinya sekalipun suami tidak mencari nafkah, ya tetap kepemimpinan ada pada para suami. Tapi ya suami dalam konteks ini sebenarnya suami yang lemah. Ya, wahai para suami yang ongkang-ongkang kaki di rumah nggak mau mencari nafkah, kalian suami yang lemah. Ya, karena suami yang bertanggung jawab itu adalah suami yang mau berusaha menjaga kehormatannya dengan mencari nafkah keluarga. Ya. Makanya saya tahun 2017, Pak, pernah ke Hong Kong, ketemu dengan banyak TKW di sana, Pak, tenaga kerja wanita Indonesia. Ya, jumlahnya kalau nggak salah itu sampai ada mungkin ada angka puluhan ribu, Pak, di sana itu ya. Ya. Nah, di sana itu ada satu pertanyaan yang berulang, Pak. Ada satu pertanyaan berulang karena di sana kurang lebih di tahun 2017 saya ke sana 1 bulan itu, Pak, sekitar 60-an majelis taklim. Ya, hanya orang Indonesia aja. Orang Indonesia, ibu-ibu ngadain perkumpulan majelis taklim rutin kajian seminggu sekali. Itu ada 60-an sekitar majelis taklim, 60-an jumlahnya. Nah, ada satu pertanyaan yang membuat saya agak di satu sisi lucu, di satu sisi agak miris juga, Pak. Jadi pertanyaannya tuh kayak gini. Ada ibu-ibu itu nanya, "Ustadz, ini kira-kira kalau kita ibu-ibu yang kerja di Hong Kong ini tidak transfer uang ke suami di rumah,
kira-kira kita berdosa nggak karena tidak menafkahi mereka? Jadi berpikirnya Pak bahwa yang bekerja itulah yang wajib menafkahi gitu kan. Nah, ini kan keliru sebenarnya. Ya kita tidak memperdebatkan Pak boleh atau tidaknya perempuan bekerja di luar rumah ya, karena Islam pun membolehkan selama dapat izin dari suaminya. Tapi sekalipun yang bekerja adalah si istri misalnya, tetap nafkah itu beban suami gitu ya. Nah, maka kalau istri kemudian memenuhi kebutuhan rumahnya, jatuhnya istri ini bukan menafkahi sebenarnya, tapi dia sedang bersedekah kepada suaminya. Nah, itu. Ini biar kita tegaskan dulu bahwa suami yang memang punya harga diri, yang punya kehormatan adalah bukan yang istilahnya tidak punya tanggung jawab untuk mencari nafkah ya. Ya, biar kita punya harga diri lah. Nah, jadi sekali lagi kepemimpinan itu bukan semata nafkah, tapi memang Allah tentukan. Jadi sekali lagi konteks ayat ini bukan sifat, tapi adalah gendernya atau memang kelaminnya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis Pak, ya, alasan atau kenapa seorang istri wajib mentaati suami. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku bolehkan seseorang untuk menyembah, untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya, ya, karena besarnya kedudukan suami di dalam Islam. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Nabi katakan, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita yang meninggal dan ketika suaminya ditinggalkan dalam kondisi ridho terhadap wanita tersebut, maka ia mendapatkan jaminan surga. Nah, jadi maka sekali lagi ayat dan hadis ini menjelaskan pentingnya suami ditaati oleh para istri. Tapi tadi saya katakan Pak, ketaatannya secara spesifik dalam bentuk apa? Ada dua ya. Yang pertama adalah terkait dengan ketaatan atas hak suami untuk mendapatkan hak jima atau hak hubungan seksual ya. Jadi jima itu artinya hak biologis. Dalam beberapa hadis dikatakan idza da'a ar-rajulu imra'atah ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaika hatta tusbih. Jika seorang suami meminta istrinya untuk melakukan jima, hubungan seksual ya, tapi istrinya enggan dan akhirnya suaminya tidur dalam kondisi marah, malaikat akan melaknat sang istri tersebut hingga pagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi nanti pertanyaannya akan kita jawab Pak. Kalau kebalikannya kayak gimana Pak? Gimana kalau kebalikannya Pak? Ini bapak pulang lembur kerja gitu kan, pulang malam. Istrinya lagi pengen. Tapi bapaknya nggak mau nih, capek gitu, mau langsung tidur, mau istirahat gitu. Istrinya marah di malam itu Pak. Dilaknat nggak suaminya Pak? Hah? nanti kita jawab. Kira-kira hubungan seksual atau istilah kita hak biologis itu apakah juga termasuk hak istri? Ya, tapi semua ulama sepakat Pak bahwa hak biologis ini hak suami. Kebalikannya nanti diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin an tamna'a zawjaha walau 'ala dhahri qatabin. Kata Nabi, tidak boleh bagi seorang istri menolak permintaan suaminya untuk melakukan hubungan seksual ya, meskipun istrinya itu Pak sudah siap-siap mau pergi. Maksudnya sudah berada di atas punggung unta, maksudnya di atas tunggangannya, dia ingin pergi ke tempat di mana dia ada hajat ke sana, mau ke pasar misalnya gitu ya. Tapi tiba-tiba suaminya lagi pengen. Nah, itu kata Nabi enggak boleh dia menghalangi untuk memenuhi hak tersebut ya. Nah, dan ini walaupun istilahnya bahasa kita tabu Pak, jangan diabaikan ya. Walaupun bicara hubungan seksual ini dianggap tabu oleh masyarakat, tapi jangan diabaikan. Kenapa? Karena di antara faktor terjadinya kerenggangan rumah tangga bahkan sampai perceraian itu salah satunya urusan ranjang ini urusan ranjang. Jadi urusan ranjang ini penting juga dalam Islam. Bahkan Pak bisa dikatakan ya, syahwat yang halal bernilai pahala itu adalah ketika disalurkan dalam pernikahan. Kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum shadaqah. Hubungan yang halal di antara kalian yang itu dilakukan dalam pernikahan adalah sedekah. Ya, nah jadi ini jangan diabaikan bagi seorang istri. Baik, kemudian yang kedua Pak, apa yang dimaksud dengan ketaatan yang dilakukan oleh suami kepada yang dilakukan oleh istri kepada suaminya terkait dengan keluar rumah. Ya, dalam arti istri itu seperti misalnya mau bekerja ataupun keluar rumah ingin ada suatu hajat, apalagi zaman sekarang nih ya, ibu-ibu sosialita yang suka punya circle-circle di luar gitu kan. Nah, ini harus setidaknya suaminya tahu kemana dia mau pergi. Tentu dengan catatan Pak ya, ini keluar rumah yang seandainya suaminya tidak tahu bisa mendatangkan emosi suaminya.
Tapi kalau misalnya Pak, seorang istri sekedar mau keluar rumah ke warung ke samping misalnya ya, nggak perlu izin juga gitu ya. Ya setiap detik nanti suaminya diteleponi mau ke warung ya repot juga ganggu suaminya kerja gitu. Nah, ini konteksnya adalah keluar rumah yang mungkin waktunya lama, dan kedua kalau seandainya suaminya tahu dia tidak senang dengan perbuatan istrinya, maka ini termasuk hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Kata Nabi SAW ya, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW bertanya, ya, ma haqqu zauji ala imraatih? Ya Rasulullah, apa hak seorang istri atau hak seorang suami kepada istrinya? Maka Nabi kemudian menjawab, alla takhruja min baitihi illa biiznih. Tiadalah, atau hak suami atas istrinya itu adalah dia tidak keluar rumah kecuali dapat izin dari suaminya. Fa in fa'alat la'anat hal malaikatul ghadabi wa malaikatur rahmah. Seandainya istrinya tetap keluar rumah padahal suaminya tidak mengizinkan, maka malaikat akan murka kepadanya, bukan hanya malaikat pemurka, bahkan malaikat yang suka memberi rahmat pun ikut murka. Hatta tatuba au turaja, ya, sampai dia bertaubat, artinya minta maaf kepada suaminya atau dia kembali pulang ke rumah. Nah, istri ini tadi Pak bertanya lagi kepada Rasulullah, wa in kana zaliman, bagaimana kalau suaminya zalim ya Rasulullah? Ya, Nabi katakan wa in kana zaliman, seandainya pun suaminya zalim. Contohlah jemaah sekalian, istri yang menjadi penghulu surganya Allah nanti di hari kiamat. Wanita yang kata Nabi SAW sebaik-baik wanita setelah Maryam. Siapa Pak? Asiyah. Asiyah itu suaminya siapa Pak? Firaun Pak. Sezolim-zolimnya orang Islam, sezolim-zolimnya seorang suami Pak, nggak ada yang lebih zolim daripada Firaun gitu. Tapi dia bersabar dengan kondisi suaminya dan membuat dia menjadi penghuni surga. Nah, dan jangan sampai nih ya, kaum istri ketika lagi cekcok dengan suami, akhirnya melampiaskan kekesalannya ini dengan menghubungi laki-laki di luar rumah. Bahkan termasuk ustadz, jangan dihubungi. Ya, ini kadang-kadang ada Pak suami istri cekcok gitu ya, nanya kepada ustadznya, ustadz ini gimana ini gitu. Ya, saya jawabnya biasa kalau saya yang ditanya, saya jawabnya apa kayak ketus-ketus aja gitu. Ya jangan sampai, karena bisa saja membuka pintu syaitan untuk menggoda si wanita ini, malah dia akhirnya terjadi perselingkuhan dengan laki-laki lain. Ya. Kalau memang dia kemudian misalnya sudah tidak sabar dengan kondisi suaminya, caranya adalah gimana Pak? Kalau dalam hukum Islam, dia nggak bersabar ya, dia nggak bisa bersabar dengan kondisi suaminya yang mungkin dalam hal ini bisa jadi KDRT atau apa gitu kan. Maka dalam hukum Islam Pak, solusinya adalah sebenarnya ya tidak sampai harus ke perceraian sih. Kalau dalam hukum Islam itu dia mendatangi hakim sebenarnya Pak. Ya, mendatangi hakim, disitulah yang nanti dia akan mencari solusi, dan hakim ketika ada konflik antara suami istri biasanya akan dicari dimediasi dulu untuk mereka berbuat baik. Jadi bukan kepada pihak lain, atau bisa jadi kepada pihak perempuan yang dianggap itu bisa memberikan nasihat. Jadi bukan kepada laki-laki yang apalagi itu non mahram ya, atau bisa jadi kepada bapaknya misalnya dan seterusnya. Tapi intinya adalah harus sebaiknya bisa bersabar. Nah, jadi sekali lagi hak dari seorang suami kepada istrinya dalam konteks ketaatan itu dua saja. Pertama masalah hubungan seksual, yang kedua adalah keluar rumah. Baik, yang berikutnya jemaah sekalian, hak lainnya adalah dijaga amanah rumah suaminya. Ya, sebagian besar mungkin kebanyakan istri kan tinggal di rumah Pak, yang nggak bekerja. Maka ketika istri tinggal di rumah, dia wajib menjaga amanah suaminya. Nah, bagaimana bentuknya? Pertama Nabi mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang perempuan itu menjadi pemimpin atau penjaga atas rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat atas apa yang dia jaga. Dan dalam hadis disebutkan lebih rinci lagi, yang dimaksud dengan menjaga rumah suami adalah fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furasyakum man takrahun. Yang dimaksud dengan hak kalian atas istri-istri kalian adalah kalian boleh melarang seseorang untuk masuk ke dalam rumah, ya, orang yang jika dia masuk ke dalam rumahnya kalian tidak sukai. Dalam arti jamaah sekalian, si istri wajib menjaga rumah suaminya untuk tidak dimasuki oleh seseorang yang seandainya dia sang suami tahu, maka suami akan marah. Ya, nah jadi maka ini adalah kewajiban suami istri kepada suaminya. Tapi kalau misalnya Pak yang masuk ke rumah ini adalah orang-orang yang tidak membuat suaminya marah atau diizinkan oleh suaminya masuk ke rumah, ya tentu nggak ada masalah. Misalnya orang tuanya berkunjung ke rumah istrinya, itu nggak ada masalah. Tapi yang harus hati-hati Pak, hati-hati dengan kerabat yang bukan mahram.
ya. Kadang bisa saja dia keluar masuk ke rumah kita kan, tapi pada dasarnya bukan mahram. Siapa Pak misalnya? Nah, sepupu misalnya Pak, sepupu. Ya, makanya kata Nabi alhamu mautun. Ya, sepupu itu adalah kematian. Maaf, bukan sepupu Pak. Termasuk sepupu ya, maaf. Termasuk sepupu dan sepupu itu sebenarnya bukan mahram. Atau Pak, termasuk kerabat yang mahramnya sifatnya sementara. Saudara ipar. Ya, saudara ipar termasuk juga Pak pasangan dari paman bibi kita. Itu juga termasuk. Ya, jadi kita punya bibi, misalnya kita sebagai laki-laki Pak punya paman kita punya istri. Nah, itu juga sama hukumnya seperti ipar kita, ya, seperti istri dari saudara kita. Nah, ini pada dasarnya dia mahram sementara yang tidak boleh dinikahi, tapi itu tadi kalau misalnya terlalu terlalu erat hubungannya gitu ya, seakan-akan seperti dua saudara. Nah, ini yang jadi masalah. Akan menjadi sebab setan mudah menggoda seseorang untuk jatuh kepada perbuatan dosa. Makanya sampai dibuat filmnya tuh, Pak. Gitu. Jadi filmnya nanti kayaknya bukan hanya ipar adalah kematian, ya. Bisa juga nanti istri suami dan suami bibi itu juga kematian gitu ya. Dan ini banyak terjadi kasusnya seperti itu, Pak, ya. Baik, kemudian yang berikutnya ya Mas sekalian, hak istri berikutnya adalah diperlakukan dengan cara baik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhim ra'atun zaujaha fid dunya. Tiadalah seorang istri menganiaya suaminya di dunia. Banyak enggak, Pak, kasus di mana istri lebih galak daripada suaminya, Pak? Atau lebih tangan besi daripada suaminya, ya. Maka kata Nabi, janganlah seorang istri menganiaya suaminya illa qalat zaujatuhu minal huril ain, ya, kecuali pasti istrinya bidadari di surga akan berkata, la tu'dhihi qatalakillah. Janganlah engkau menyakitinya, Allah akan memerangi dirimu. Bayangkan doanya bidadari kepada para istri yang suka menyakiti suami, Allah akan memerangi kalian, ya. Fa innama huwa indaka dakhilun yushiku an yufariqaka ilaina. Sungguhnya dia adalah pendatang untukmu yang hampir saja meninggalkanmu untuk mendatangi kami. Jadi seakan Rasul ingin menggambarkan, ya, istri itu kalau menyakiti suaminya, ya, maka nanti seakan diregut suaminya itu oleh para bidadari dan akhirnya meninggalkan siapa? Istrinya. Nah, ini semacam membuat cemburu lah istrinya gitu, ya. Maka sekali lagi ini menjadi dasar bahwa kewajiban istri juga adalah memperlakukan suaminya dengan cara baik, ya. Baik, kemudian yang berikutnya Mas kalian, yang keempat adalah suami punya hak untuk mendidik istrinya yang melakukan nusyus. Ya, nusyus itu Pak artinya adalah istrinya ini tadi misalnya tidak mau memenuhi hak-hak suami, atau bisa jadi istrinya tidak mau menjalankan kewajiban syariat, misalnya nggak mau sholat misalnya. Nah, maka sang suami dalam hal ini punya hak untuk mendidik. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya suami tidak mau memperbaiki kondisi istrinya yang nggak mau sholat tadi Pak, ya otomatis nanti suami ikut bertanggung jawab kalau dia membiarkan istrinya seperti itu. Tapi ketika istrinya mendidik sang istri, itu adalah hak dia. Karena ini terkait dengan kewajibannya yang nanti dikhawatirkan akan menyebabkan dosa bagi sang suami. Karena Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dalam konteks ini juga dia wajibkan istrinya untuk sholat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk menutup aurat dan lainnya. Nah, bagaimana cara mendidiknya jemaah sekalian? Mendidiknya dengan cara beberapa tahap, ya, yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyudahunna, dan wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka yang pertama fa'idhuhunna, nasihati mereka dengan baik. Wahjuruhunna fil madaji, kalau masih belum berubah, ya, maka pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Maksudnya memberikan sikap sikap kaku lah gitu ya kepada istrinya, tidak memberikan sikap lemah lembut itu untuk memberikan pelajaran. Ya, dengan cara kalau digambarkan dalam ayat ini Pak, dengan cara pisah ranjang. Tapi masalahnya Pak, kalau dalam rumah tangga Pak, kalau terjadi pisah ranjang dalam rumah itu, yang nanti tidurnya di sofa ruang tamu siapa Pak? Istrinya apa suaminya? Nah, berarti kalau suaminya yang keluar kamar, nah berarti suaminya yang kalah sama istrinya. Tapi yang dimaksud dengan pisah ranjang itu nggak harus seperti itu Pak. Artinya dalam satu ranjang ketika tidur, ya, suami kemudian tidak menghadap istrinya, jadi dia mengalihkan fisik badannya gitu, ya. Jadi intinya bersikap kaku lah, ya, bersikap keras kepada istrinya, tapi tidak sampai menyakiti. Dan yang ketiga, kalau itu pun tidak bisa membuat istrinya kemudian sadar, wadribuhunna, boleh dipukul, tapi dalam hadis dikatakan Pak, pemukulan yang tidak menyakiti. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub kepada istrinya. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat menggunakan jari
tengah kayak gini, Pak. Yang nggak nyakiti sebenarnya, tapi sebagai tanda bahwa suaminya ingin mendidik dia. Nah, kalau sudah kemudian si istri sadar, fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia kemudian mentaati apa yang dididik oleh suaminya, janganlah melampaui batas. Artinya tidak boleh lebih dari yang diizinkan oleh syariat, ya. Baik, berikutnya jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan di antara hak suami adalah istri harus cepat-cepat mandi janabah ketika baru selesai dari haid, ya. Ya, kenapa? Karena tadi Pak di awal kita sebutkan di antara hak suami adalah hubungan seksual. Ya kalau istrinya belum mandi-mandi padahal sudah selesai berhenti darah haidnya, ya kan nggak bisa dia digauli sama suaminya kan. Padahal suaminya berpuasa selama berapa hari itu Pak? Minimal 7 hari ya, minimal 7 hari kan. Nah, itu maka secepatnya. Malah sebagai dia disebutkan juga dalam beberapa hadis Pak, di antara hak suami terkait dengan hubungan seksual adalah istrinya kalau ingin puasa sunnah harus izin kepada suaminya. Ya, karena ketika istrinya puasa sunnah ya otomatis ketika suaminya pingin kan agak terhalangi gitu ya. Nah, disinilah bisa kita katakan hubungan seksual itu lebih kuat status hukumnya daripada istri melaksanakan ibadah sunnah. Kecuali kalau itu ibadah wajib ya, maka tentunya suami tidak bisa memaksa istrinya untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir Pak, termasuk hak dari seorang suami adalah berpergian bersama. Ya, berpergian bersama. Dalam hadis Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tiadalah seorang wanita itu berpergian kecuali dia bersama dengan mahramnya. Nah, tentunya dalam konteks ini adalah bersama dengan suaminya. Jadi kalau misalnya istrinya pengen keluar rumah karena suatu hajat, suaminya nanya mau kemana gitu kan. Istri yang baik tentunya malah menawarkannya udah ikut. Tapi hari ini mungkin suaminya malah khawatir kalau ikut Pak. Nanti dipalakin sama istrinya di mall. Bisa jadi. Jadi mungkin enggak. Nah, jadi intinya sih harus tahu lah kalau suaminya mau ikut nemenin maka istri tidak boleh menghalangi ya. Baik, ini hak-hak suami yang wajib ditaati oleh istri. Kebalikannya sekarang kita tutup Pak ya. Bagaimana kalau hak istri yang itu merupakan kewajiban suami? Nah, yang pertama ada bersifat materi, ini cuma 2 saja ya Mas kalian. Yang bersifat materi adalah pertama adalah mahar yang sudah kita bahas ya. Dan ini pemberian mahar ini Pak sekali dalam satu ikatan pernikahan ya. Kecuali kalau istrinya atau mereka bercerai, lalu kemudian setelah bercerai iddahnya selesai, lalu mereka ingin kembali membangun rumah tangga, maka harus ngulangin akad nikah. Ya, jadi kalau bercerai tapi iddahnya selesai Pak ya. Bercerai, iddahnya selesai, lalu mereka ingin kembali menjadi suami istri, itu wajib ngulangin akad nikah. Tapi kalau bercerai Pak, iddahnya belum selesai dan itu baru talak 1 atau talak 2, si suami boleh rujuk tanpa harus akad nikah. Nah, ini bedanya di situ Pak. Nah, kalau iddahnya udah selesai, suami lalu ingin menikahinya kembali dan istrinya mau dinikahi kembali, di situ wajib mengulangi akad nikah seperti awal. Dalam arti wajib memberikan mahar kembali. Ya, berarti bisa kita simpulkan mahar ini kewajiban suami bukan dalam seumur hidup ya, tapi dalam setiap pernikahan. Apakah itu sekali atau lebih dari sekali. Dan yang kedua adalah memberikan mahar ya. Di dasarnya An-Nisa ayat 4 terkait dengan mahar. Yang kedua adalah memberikan nafkah. Setelah mahar secara rutin diberikan nafkah ya. Ini Nabi SAW mengatakan di antara hak hak istri adalah antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Engkau memberi makan seperti apa yang engkau makan dan memberi pakaian seperti apa yang engkau pakai. Maksudnya bukan engkau memberi pakaian yang sama Pak ya, bukan ya. Kalau sama repot nanti. Maksudnya memberikan pakaian yang layak. Sebagaimana kita suka memakai pakaian yang layak, maka kita memberikan istri yang sama juga. Ini namanya disebut dengan nafkah. Nah, bedanya dengan mahar, kalau nafkah ini sifatnya rutin. Tapi berapa lama Pak? Berapa kali durasinya? Hah? Bebas Pak, kesepakatan aja gitu ya. Bisa setiap hari, bisa setiap pekan, bisa setiap bulan, setahun sekali pun nggak apa-apa. Kalau misalnya sepakat antara suami istri. Jadi intinya rutin, tapi dia tidak ada batasan waktunya. Islam memberikan kebebasan cara bagaimana memberi nafkah. Baik, dan yang terakhir adalah yang bersifat non materi jangan sekalian. Nah, tadi sudah kita sebutkan Pak, sempat kita singgung. Hubungan seksual. Apakah hubungan seksual ini termasuk hak siapa? Istri juga. Ya, dalam arti kalau suami kemudian tidak mau memenuhinya, apakah suaminya berdosa? Ya, atau bahkan sampai dilaknat oleh malaikat. Nah, yang jadi masalah kayak gini jemaah sekalian, ada satu hadis yang mengisyaratkan bahwa itu juga adalah hak istri.
Ya, hadis ini pernah disampaikan kepada sahabat Nabi, Pak, ahli ibadah, setiap malam sholat tahajud sampai istrinya nggak pernah disentuh. Namanya Abu Darda. Jadi Abu Darda ini ahli ibadah, ya. Akhirnya istrinya ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, ini nggak pernah disentuh aku sebagai istri. Gitu ya. Akhirnya kemudian Nabi memanggil Abu Darda dan mengatakan kepada Abu Darda, Inna li zaujika alaika haqqan. Sesungguhnya istrimu pun punya hak atas dirimu. Nah, maka hak yang dimaksud di sini, Pak, kalau kita lihat konteks hadisnya kan masalah hubungan seksual sebenarnya. Karena sang suami yang tidak mau menyentuh istrinya setiap malam. Maka berdasarkan hadis ini, ulama kita berbeda pendapat. Apakah hubungan seksual itu juga adalah hak istri? Ya, setelah mereka sepakat itu adalah hak suami. Dalam masalah ini, Pak, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah mazhab Maliki berpendapat merupakan kewajiban istri juga. Kewajiban suami juga. Ya. Tapi kewajiban suami yang ini, Pak, di bawah hak istri, di bawah hak suami. Dalam arti kalau tadi pertanyaannya misalnya apakah suami dilaknat gara-gara istrinya pingin tapi tidak dipenuhi, tidak ikut dilaknat. Tapi tetap suami juga wajib memenuhi hak ini. Ini pendapat mazhab Maliki. Pendapat mazhab Syafi'i, Pak, mengatakan kewajiban suami juga, tapi kewajiban sekali seumur hidup. Artinya kalau sudah terpenuhi sekali, Pak, untuk yang berikutnya hukumnya sunnah. Jadi kalau suami tidak mau memenuhi, ya nggak ada masalah. Yang penting sudah sempat dipenuhi sekali saja. Ya. Dan yang ketiga, Pak, ya pendapat yang sebenarnya cukup kuat dalilnya adalah yang ketiga. Kewajiban suami per 4 bulan sekali. Per 4 bulan sekali, Pak. Ya. Dasarnya adalah pertama ayat Al-Quran yang melarang seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah ila. Wallahi ya'isna min nisa wallahi ya'isna minan nisa'i wallahi ya'isna min nisaikum saya lupa ayat ini. Jadi Allah mengatakan dan wanita yang suaminya bersumpah tidak mau menggaulinya, hendaknya mereka membatalkan sumpahnya itu setelah 4 bulan. Ya, dan yang kedua, Pak, pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu suka belusukan, Umar bin Khattab, ya. Suatu hari beliau pernah ketika sedang belusukan istirahat bersandar kepada satu tembok rumah, Pak, mendengarkan seorang wanita yang mengeluh karena istrinya karena suaminya diutus oleh Umar bin Khattab untuk berperang ke Persia. Nah, ketika seorang wanita itu mengeluh karena jauh dari suaminya, Pak, Umar bin Khattab lalu datang kepada Hafsah, anak beliau yang merupakan istri dari siapa? Nabi Muhammad SAW, dan bertanya kepada Hafsah, kira-kira kaum wanita itu bisa bersabar jauh dari suaminya durasi waktunya berapa lama? Akhirnya Hafsah mengatakan tidak lebih dari 4 bulan. Besok-besoknya Pak Umar mengumpulkan semua rakyatnya dan akhirnya membuat suatu kebijakan yang akhirnya Pak, kebijakan ini menjadi salah satu sistem kedinasan militer di zaman Umar bin Khattab. Yaitu bahwa kalau yang diutus berperang secara militer itu tidak boleh lebih dari 4 bulan. Nah, nanti bisa diterapkan ini, Pak, dinas di pajak ini, Pak. Gitu ya. Jadi jauh dengan soal istrinya nggak boleh dari 4 bulan. Sabarnya kayak gitu karena secara psikologis bisa bersabar 4 bulan. Nah, itu inspirasinya dari wanita yang tadi didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kalau kita bisa lebih, ya. Malah, Pak, sistem 4 bulan ini, Pak, akhirnya kalau tidak salah ya, digunakan oleh teman-teman kita para dai yang terhubung dalam jamaah tablik, Pak. Ya, jamaah tablik yang sering disebut dengan jamaah kompor tuh, Pak. Yang suka pindah-pindah ke masjid bawa kompor. Itu bagus, Pak. Mereka punya semangat dakwah luar biasa. Nah, mereka itu punya sistem bahwa yang keluar atau khuruj berdakwah itu tidak boleh lebih dari 4 bulan. Itu. Karena tadi secara psikologis seorang wanita tidak bisa dijauh oleh suaminya lebih dari 4 bulan. Nah, maka berdasarkan ketentuan ini mazhab Hambali berpendapat hubungan seksual itu juga kewajiban suami tapi durasinya sekali dalam 4 bulan. Kecuali kalau kemudian si istrinya memang tidak mau meminta gitu ya, itu urusan lain gitu kan. Ini kalau soal istrinya meminta. Berarti 4 bulan itu setahun berapa kali, Pak? Setahun 3 kali ya. Berarti setahun itu bisa punya 3 anak itu, Pak. Pas 4 bulan langsung hamil gitu ya, bertambah lagi gitu. Baik, karena biasanya yang jauh-jauh ini, Pak, yang suka jauh dari istrinya itu mudah punya anak biasanya, Pak. Gitu. Baik, ini yang pertama ya. Jadi sekali lagi ada khilafiyah di kalangan ulama, tapi ya intinya sih kalau bisa terpenuhi hak masing-masing ya.
Dan yang kedua Pak adalah perlakuan baik, sama seperti kepada suami ya. Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri itu dengan istri itu secara baik, secara patut. Dan Rasul menyebutkan di antara bentuknya adalah la tadribul wajah wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Jangan kita memukul istri di wajahnya kalau ingin menghukum gitu ya, artinya menjaga wajah istri. Wala tuqabbih, tidak memperburuk dirinya, tidak mencela, tidak mengumbar aibnya misalnya, dan tidaklah engkau tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. Maksudnya kayak gini Pak, ketika suami lagi emosi sama istrinya, haram bagi suami mengusir istrinya. Sebesar apapun emosi suami, tetap dia harus memenuhi hak istri, yaitu berada dalam rumah. Nah, yang jadi masalah Pak, ketika mereka cekcok malah istrinya yang pingin keluar rumah. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Gimana mereka bisa punya hubungan baik kembali kalau kemudian terpisah secara tempat gitu kan. Nah, jadi maka dalam Islam itu tetap kalau bisa seemosi apapun tetap dalam satu rumah yang sama ya. Baik, kemudian yang ketiga jamaah sekalian, khusus bagi suami yang punya lebih dari satu istri, dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, harus berlaku adil ya ketika dia berpoligami, karena ada ancaman yang tidak berlaku adil nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam posisi pincang ya. Nah, ini sebelum masuk neraka Pak, itu udah dipincangkan dulu di padang mahsyar. para suami yang tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Dan yang terakhir adalah dijaga kehormatannya. Nah, ini yang kadang-kala Pak, seorang suami ini harus betul-betul mengintrospeksi apakah dia betul-betul sudah menjaga kehormatannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada hadis yang merupakan ancaman dari Nabi SAW, di mana Rasul mengatakan salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok manusia yang diharamkan atasnya surga. Pertama, mudminul khamri, orang yang suka minum khamar, enggak bisa lepas dari khamar. Yang kedua, al-aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayyusul ladzi yuqirru fi ahlihil khabas. Dan yang ketiga adalah orang yang merestui maksiat di tengah keluarganya. Artinya jemaah sekalian, kalau ada seorang suami kok merasa enjoy istrinya tidak menutup aurat di luar rumah, ini dayyus. Allah haramkan darinya surga. Ada seorang suami membiarkan istrinya bergaul bebas dengan lawan jenisnya, ini dayyus ya, termasuk yang diharamkan atasnya surga. Nah, artinya dalam ini Pak, kita bisa simpulkan bahwa kewajiban suami menjaga kehormatan istri. Dalam konteks lebih luas, menjaga agama sang istri. Ya, nah ini kewajiban suami yang dilakukan kepada para istrinya. Tapi kalau istrinya malah melawan gitu ya, artinya mau dijaga tapi seakan-akan dikekang oleh suaminya gitu. Ini juga kita harus komunikasi yang baik juga ya. Karena kadang kita ingin menjaganya Pak, tapi malah kita seakan-akan mengekang istri misalnya. Nah, ini juga harus dikomunikasikan dengan baik. Tapi intinya ketika seorang istri berbuat dosa yang dibiarkan oleh suaminya, maka ini termasuk dosa bagi suaminya ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memenuhi hak-hak mereka, sekaligus untuk kita nanti di hari kiamat tidak akan ada persoalan dengan keluarga kita sendiri, dan akhirnya kita bisa masuki surga Allah dengan kondisi yang baik bersama dengan keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, begini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian terkait dengan hak dan kewajiban antara suami istri. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua, dan kita mungkin cukupkan. Atau ada yang mau bertanya Pak? Ini zuhur sekarang agak lebih cepat juga ya. Cukup Pak? Atau ada yang mau bertanya mungkin? Cukup? Cukup ya. Nanyanya malu-malu atau kayak gimana? Tapi mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bahas bisa menjadi bahan untuk kita mengevaluasi diri kita masing-masing ya. Baik, kita mungkin cukupkan dan mari tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi